Hadap sana Bapak sana. Buya Al-Fatih ada ngomong, kalau kau mau cari orang Islam maka lihatlah waktu pelaksanaan salat Idul Fitri, maka kau menjumpai banyak orang Islam di situ. Tapi kalau kau mau cari orang yang beriman maka lihatlah di waktu subuh. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang yang melaksanakan subuhnya sebagaimana yang disampaikan Buya. Salawat dan salam senantiasa telah disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita tak pernah hidup di zamannya. InsyaAllah bisa meyakininya sampai mati nanti. Untuk bisa sholat di masjid itu susah, kalau bisa dikerjakan. Apalagi sekarang dari Gorontalo itu yang terlama. Dari Gorontalo itu kalau daftar haji bulan ini 35 tahun lagi. Kalau di Medan juga lama, sampai 19-20 tahun bisa bangga. Tak juga mengurangi rasa cinta kita kepada Rasul. Mudah-mudahan kita bisa satu barisan dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau paham hendaknya manusia itu mencari jalan yang hendak dan disuka. Wama adraka ma aqwa. Ayat-ayat Al-Quran kalau ada kata-kata ma'adroka itu memberikan informasi bahwa Nabi Muhammad tidak tahu tapi akan diberitahu. Banyak ayat-ayat yang berkaitan ma'adroka sama Al-Quran Nabi Muhammad tidak tahu itu Quran. Karena Nabi Muhammad tidak tahu dikasih tahu Quran itu Al-Qari'ah Al-Qari'ah memang adraka mal-Qari'ah. Nabi Muhammad tidak tahu itu Al-Qari'ah, tapi karena tidak tahu dikasih tahu. Yauma yakunun nasu kal-farashi. Satu lagi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Nabi Muhammad tidak tahu lailatul qadar karena tidak tahu dikasih tahu. Lailatul qadar itu khairun min alfi syahr. Jadi ini ada informasi bahwa ingat Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Nabi Muhammad itu pengetahuannya berasal dari Tuhan yang Maha Mengetahui. Jadi dia bukan Maha Mengetahui. Buktinya bahwa ada suatu waktu nanti yang Nabi Muhammad tidak tahu dan tidak diberitahu. Apa itu? Mayudrika la'allahu sa'ah qarib. Apa kamu tahu kapan kiamat itu terjadi? Dan Nabi Muhammad tidak tahu kapan kiamat itu terjadi. Yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak, kemarin ke awal-awal mau 2020 sering heboh karena ada ustadz-ustadz tertentu yang sering menyatakan kiamat terjadi 2020, ada dukhan terjadi A, B, C, D, E, F, G, bahkan banyak peramal-peramal jauh sebelumnya sudah meramalkan tentang kiamat. Lagi-lagi nanti muncul lagi tentang kiamat. Saya cuma sampaikan bahwa jangankan ustadz, Nabi Muhammad saja pun tidak tahu kapan hari kiamat. Jangankan Nabi Muhammad, Jibril yang menyampaikan wahyu saja pun tidak tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiamat itu pasti akan terjadi. Tapi kalau saya sampaikan, tidak perlu hebohkan tentang kiamat besarnya, karena itu pasti akan terjadi. Sempurnakan aja amal ibadah kita masing-masing. Jadi kalau besok kita meninggal, itu kiamat bagi diri kita. Kalau kau berbicara tentang kiamat lalu tidak termotivasi kamu untuk meraih dunia beserta isinya, meraih keridhaan Allah, maka tinggalkan perbincangan tentang kiamat. Tapi kalau kau bicara tentang kiamat semakin takut kepada Allah, silakan ngomong tentang kiamat. Karena tujuan dari menceritakan tentang kiamat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau bolak-balik cerita tentang kiamat, tapi subuh aja kau gak bangun. Ya tidak Allah Subhanahu. Jadi tujuan. Jadi kalau ada yang berbicara tentang kiamat tapi tidak termotivasi untuk meraih dunia, mendekatkan diri kepada Allah, udah tinggalkan cerita itu. Tinggalkan cerita. Berarti ada yang salah dari pembicaraan kita, bukan kiamat yang salah. Pembicaraan kita di situ yang salah. Nah, terakhir sekarang itu kalau ada terjadi mau sesuatu yang tidak baik, udah memang mau kiamat pula, memang udah mau kiamat. Lalu apa yang mau kau ambil dari ungkapan itu? Bukankah beramar ma'ruf nahi mungkar itu mau kiamat atau tidak mau kiamat tetap kamu kerjakan? Ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak, Nabi Muhammad itu boleh dibedakan dari sisi kerasulannya
dan dari sisi kemanusiaannya, dari sisi kerasulannya, ati Allah wa ati Rasul. Tapi dia dari sisi kemanusiaannya mau ikuti silahkan, lebih baik bagimu. Tapi kalau tidak diikuti bukan wajib untukmu. Contoh dari rahimahullah Nabi, kalau hukum-hukum itu kan ada 5 yang kita sering pahami. Ada wajib dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan berdosa. Sunnah dikerjakan berpahala. Berarti gini, kalau wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, lawannya apa itu? Haram. Berarti dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Mohon maaf Pak. Jadi kalau mau cari pahala bukan cuma sekedar sholat 5 waktu, baca Quran. Bapak kumpul-kumpul lalu hadir minuman keras di situ Bapak tinggalkan, itu juga ada berpahala. Karena meninggalkan ketidakbaikan itu mendapatkan pahala. Sunnah itu apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Lawannya makruh, lebih bagus kamu tinggalkan walaupun dikerjakan tidak berdosa. Dan ada hukum di tengah itu mubah itu tidak wajib dan tidak sunnah. Oke, ada dengan Allah Subhanahu wa taala. Pak, mohon maaf, sekarang seringkali berkembang, tolong bedakan antara sunnah Nabi dengan hukumnya sunnah. Sunnah Nabi dengan hukumnya sunnah. Mohon maaf, kalau saya berkata begini, ngomongnya saya bisa ngangkat meja, berarti bisa di situ kan mampu, betul ya? Tapi kalau saya berkata saya terkena bisa ular, bisa di situ racun. Perhatikan ustaz-ustaz kalau ngomong sunnah. Kalau dia berkata sunnah Nabi, itu artinya kebiasaan Nabi. Maka hukum dari sunnah itu, mohon maaf, itu kebiasaan Nabi. Lawan dari kebiasaan Nabi bid'ah. Pernah dengar kata-kata bid'ah? Sunnah Nabi lawan bid'ah. Tapi kalau hukumnya sunnah, lawannya makruh. Dan tidak semua yang dilakukan Nabi itu, tidak semua yang dilakukan Nabi lalu jatuh hukumnya wajib. Misalkan ada Nabi Muhammad itu terbiasa nggak sholat 5 waktu, terbiasa. Itu kebiasaan hukum bagi kita wajib. Saya bertanya, Nabi Muhammad itu terbiasa nggak melaksanakan puasa Senin? Terbiasa. Hukumnya bagi kita sunnah. Jadi bukan berarti semua yang menjadi kebiasaan Nabi langsung serta-merta wajib hukumnya. Makanya bedakan sunnah Nabi dengan hukumnya sunnah. Makanya dari sana tidak ada kata-kata hukum di dalam. Karena sunnah itu lawannya bid'ah. Kalau sunnah dilakukan Nabi, kalau bid'ah tidak dilakukan, tapi bukan hukum. Baik, ada rahimahullah. Jadi apapun yang jadi apalagi sekarang kalau di Medan itu kan hijrah itu kan luar biasa. Sampai ada menyebabkan gini, ada olahraga sunnah seperti yang sering sampaikan untuk memanah, berkuda dan berenang. Kalau tidak silakan, bagus, nggak apa-apa. Tapi jangan ada kata-kata gini, bang, yuk naik kuda yuk. Nggak bisa, aku nggak mau, nggak bisa bang. Ini sunnah Nabi, ini berarti kau nggak mau menjalankan sunnah Nabi. Enggak. Kalau itu dianggap selalu jadi kewajiban, kenapa kamu tidak berkata menggembala kambing adalah sunnah? Padahal Nabi Muhammad juga pernah menggembala kambing. Jadi Pak, mama, kalau ada yang tidak bisa makan kambing, jangan langsung bilang kau tidak mengikuti sunnah Nabi. Karena Nabi Muhammad itu kan suka makan daging kambing bagian paha sebelah kanan. Kalau dia tidak mau, kalau mengikuti sunnah, tidak bisa. Kenapa? Dan yang jadi sunnah kebiasaan itu yang halal, baik, terserah apapun makanannya. Jadi jangan salahkan orang yang akan makan bakwan, kalaupun Nabi Muhammad tidak pernah makan bakwan. Bisa ya? Jadi oke, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad itu kalau begitu contohlah dia. Kalau kau mau mencontohnya, kau akan hidup bersama dengannya. Bukan cuma di dunia, tapi di akhirat kala akhirnya. Apa itu? Nabi Muhammad bekerja. Bagi siapapun yang bekerja rujuk Nabi Muhammad. Karena tidak satu pun yang dilakukan oleh Nabi itu sesuatu yang bisa yang tidak baik. Kamu contoh, Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Dari kecil orang-orang kafir memberikan gelar Al-Amin kepadanya. Itu bukan gelar yang diberikan oleh orang Islam. Ya. Terus Pak Adil rahimahullah, kalau kita selalu pemikir rujuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kamu tidak akan pernah menemukan celah dari pemikiran Nabi yang bisa menyesatkan manusia. Dulu ada orang yang suka
meninggal juga. Jibril. Siapa itu? Dia Eden. Nabi sebagai Jibril. Terus pada saat itu juga ada yang nabi sebagai nabi, namanya Ahmad Musadik. Ya kan? Terus mereka ditangkap polisi. Ketika ditangkap polisi, apa kata polisinya? Ibu Jibril ya? Iya. Selama ini udah pernah nengok Rasulnya? Belum. Itu Rasulnya ditangkap juga. Jibril sama Rasul sama-sama masuk penjara. Ya, ada juga ini tuh. Kan luar biasa. Itu yang begitu bisa ngikut, apalagi yang jauh dari agama. Yang tidak pernah mendapatkan sinar rohani, bisa gampang dengan ngikutnya. Ya, terus ada Nabi Muhammad seorang pemimpin, maka rujuklah Nabi Muhammad. Apapun yang dilakukan tidak akan pernah menemukan celah dari apapun yang dipimpin Nabi melakukan kezaliman yang tidak adil. Dan dia tidak melakukan kezaliman. Kemudian siapa kalau mau mengikuti siapa contohnya mudah-mudahan kita Mamadro kamalakabah fakurokobah, bebaskan budak dari perbudakan. Sekarang tidak ada budak apa. Jadi kalau dulu memang ada perbudakan, piawainya Nabi kita untuk membebaskan perbudakan. Siapa saja yang salah dalam melakukan ajaran agama, bebaskan budak. Contoh, suami menganggap istrinya berkata gini, suami berkata, "Dek, titimu itu sama seperti titi mamaku." Maka si suami kan tidak boleh mencampuri istrinya, kecuali dia membayar kifaratnya. Pertama, bebaskan budak. Nah, pada saat ini rahimahullah. Jadi kalau orang mau dekat kepada Nabi, bebaskan budak. Jadi udah habis budak, lalu Nabi mengharamkan perbudakan. Bayangkan, dia nggak langsung mengharamkan, tapi cara diperpakai baik itu. Terus bebaskan budak. Alat tahamal akobah, wama ada berapa? Aku akobah, kau kita ambil dia ini masuk, memberi makan pada hari yang lapar. Kau miskinan dalam robat atau orang miskin, yatiman dalam robat atau anak yatim yang ada hubungan karib kerabat. Mohon maaf kalau saya kan orang Batak, mereka sih junta. Jadi kalau saya punya abang atau punya adik laki-laki, abang saya meninggal misalnya, abang saya meninggal berarti kalau saya saja, seandainya saya meninggal berarti anak-anak saya itu jadi yatim kan. Maka yang pertama kali bertanggung jawab sesungguhnya mama, bukan istri saya, tapi siapa? Saudara laki-laki itu. Bapak tua, bapak udah anakku. Jadi kalau ada anak-anak kemana anakku berarti. Kalau ada anaknya bapak tua, anaknya bapak udah, itu bisa sekolah kemanapun, bisa kenyang, apapun bisa kenyang. Tapi anakku kelaparan, maka dia yang pertama kali tuntut di akhirat. Jadi ternyata itu Fakurah, bebaskan budak dari perbudakan, memberi makan pada hari yang lapar, dan kemudian kepada anak yatim yang ada hubungan karib kerabatnya. Kemudian kaum miskinan dalam atau orang miskin yang sangat lapar. Summa kana minal ladina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Jadi kita mudah-mudahan ini apa ayat Al-Qur'an? Kenapa kalau mau berdekat sama Nabi, dia berkata bukan yang rajin sholat, dia berkata bukan yang rajin ini, bukan. Tapi dia berkata tentang pembebasan kepada orang lain. Ini isyarat Muslim itu harus kaya, Muslim itu harus hebat, Muslim itu harus bangkit. Bagaimana kita bisa menyalurkan dakwah kepada orang lain? Bagaimana kita bisa menyampaikan pesan-pesan agama kepada orang lain? Kita butuh ongkos ke sana, kita butuh transportasi ke sana. Sebarkan dakwah itu sebagaimana Khadijah yang kaya raya. Sebarkan dakwah itu sebagai Abdurrahman bin Auf yang kaya raya. Jadi kenapa tengok lihat ayat-ayat Al-Quran. Coba perhatikan semua ayat-ayat Al-Quran itu. Kalau ngomong tentang ciri orang yang beriman, pasti ada info di sini. Kalau ngomong ciri-ciri orang yang bertakwa, pasti ada info di sini. Betul kan? Kalau ngomong orang-orang sana, pasti ada info di sini. Semuanya pasti ada info. Gimana memberi Pak Bapak Salam di info? Jadi tidak betul kalau menganggap agama Islam adalah agama pengemis. Tapi yang betul adalah agama Islam adalah yang memberi. Mudah-mudahan dengan memberi kita bisa berbagi, dengan berbagi kita bisa menerima informasi, dengan bisa menerima informasi kita bisa menyalurkan Islam kemanapun yang kita tuju. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita bisa hidup bersama Rasulullah Muhammad SAW. InsyaAllah adalah Allah. Jadi kita yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupakan kepada orang lain, karena Nabi Muhammad SAW suka sama orang yang hidup membahagiakan orang lain, menyalurkan kepada orang lain, menggandeng orang lain, bukan kepatuhan hablum minallah saja, tapi hablum minannas. Mudah-mudahan itu bisa kita raih. Insyaallah setelah terakhir saya sampaikan rukun Islam itu ada 5: syahadat, salat, puasa. Coba zakat,
haji. Lagi-lagi ngomong untuk berbagi. Gimana kita mau pergi haji? Aku tahun 2008 aku naik haji. 2007 itu masih ONH ongkos naik haji. 2008 sampai detik ini udah OHN ongkos haji naik. Ongkos haji udah naik. Terus zakat. Cuman orang mau bayar zakat 2,5% ada beli zakat. Tiap tahun kita terima zakat. Cuman orang-orang yang miskin, pantas lah orang miskin bisa jadi kafir. Mereka punya dana, punya lain sebagainya. Kita hanya menumpuk-numpuk harta kita. Yang penting saya, anak kita, 7 keturunan tercapai semuanya. Jadi dalam Islam menyatakan tak usah kau pikirkan Islam memberi apa kepadamu, tapi pikirkan apa yang kau korbankan untuk Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahu ghafurun kunta kami ya Allah, terima amal ibadah kami, terima salat subuh kami, terima seluruh amal yang kami kerjakan. Bimbing kami untuk menuju jalan yang lurus sebagaimana jalannya minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, bukan jalan orang yang berkaya dan disesatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Waballallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jemaah Masjid Istiqomah ini ucapkan terima kasih atas tausiahnya, mudah-mudahan tausiahnya dan bisa kita amalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekali lagi mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majlis ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau bertanya boleh Ustaz? Boleh. Dibuka lagi? Boleh. Ada bapak-bapak yang bertanya? Pak Tarigan berarti kalau aku lewat malam-malam boleh singgah sini untuk nginap sini. Disilakan. Anda Ada yang bertanya Pak? lewat malam. Ada yang bertanya? Ustaz tadi menyinggung, katanya tadi Ustaz ada bicara kamu serupakan dengan pipi dengan ibumu kan gitu ya. Kalau kita bilang kok ini masakan itu gimana? Apa tidak sama juga? Oh gitu. Nah, masamu ini nggak mantap kira-kira gitu, nggak enak saya enak emak bukan ada itu gimana kata-kata itu? Dalam hukum keluarga, rumah tangga, memang gitulah ya Pak ya. Memang seharusnya dalam Islam itu orang-orang sebelum nikah dia harus tahu tentang hukum-hukum dalam pernikahan. Jadi hukum pernikahan itu bukan cuma mandi. Ini asal-asal ada orang mau nikah yang diajarkan mandi. Tidak, jauh dari itu. Satu ada namanya jihad. Rujukannya surah Al-Mujadilah ya. Surah Al-Mujadilah ayat 2 ke bawah. Jihad itu suami yang menyamakan fisik johir istrinya. Fisik johir istrinya dengan wanita yang haram dinikahi, ibunya. Bisa si suami berkata, hidungmu persis seperti hidung mamaku, maka dia tidak boleh mencampuri istrinya. Kalau dia mencampuri istrinya maka itu namanya zina. Luar biasa ya kalau tidak tahu. Nah zina. Loh kalau dia mau tarik ucapannya, dia harus satu memerdekakan budak. Kan kita sudah ngomong dari tidak ada budak. Yang kedua, kalau kamu tidak mendapatkan budak, maka kamu dituntut untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Bayangkan Pak, udah puasa 50 hari, masuk ke 51 batal, ulangi balik. Oh bagusan lah, aku cari istri lain. Kalau kamu tidak sanggup, ada juga alternatif ketiga, ngasih makan 60 orang miskin. Jadi ngasih makan 60 itu nggak mesti 1 hari, yang penting udah 60 orang selesai. Gitu. Baru boleh kamu campuri. Nanti bacalah surah Al-Mujadilah ayat 2 sampai 4 itu. Terus yang dinamakan tuh hanya fisik johir. Kenapa? Karena fisik johir itu yang dinikmati oleh suami, tiba-tiba fisik yang dinikmati itu disamakan sama fisik yang tidak boleh dinikmati untuk selamanya. Nah di situ letak jiharnya. Yang kedua gini Pak, kalau fisik batin tidak masalah, tidak apa-apa. Contoh, suami berkata ususmu sama seperti usus mamaku, sama-sama buntu dengan usus kalian, nggak apa-apa.
itu nggak apa-apa, karena tidak ada suami yang menikmati usus. Darahmu sama-sama kayak darah mamaku, sama-sama nggak apa-apa. Yang penting jangan fisiknya sama. Tapi sifat fisik juga nggak apa-apa. Kau makin lama gemuk, kau pas kau kayak mamamu gemuknya, nggak apa-apa. Paling sakit hati istri aja. Tapi itu tidak jihad. Nah, itu bukan jihad. Karena mau gemuk atau kurus, istri itu tetap dinikmati. Nah, yang dinikmati kan fisiknya, bukan gemuknya, bukan kurusnya. Gitu letak jihadnya gitu. Terus yang kedua Pak, sifatnya fisik nggak gemuk kah, kurus kah, pendek kah, hidungnya mancung kah, hidungmu sama seperti itu bisa dia, tapi mancungnya enggak gitu. Paham ya Pak ya? Jadi sifatnya fisik itu tidak masalah. Yang jadi masalah itu jangan fisiknya. Tapi kalau istri menyamakan suami dengan laki-laki yang haram menikahinya, itu enggak jihad, enggak apa-apa, enggak dosa. Misal ada sebagian ulama yang berkata itu dosa, tapi sebagian juga menyatakan tidak dosa karena tidak termasuk jihad. Karena mohon maaf, jihad itu adalah bagian dari talak. Jadi kan tidak bisa istri yang mentalak suami. Yang bisa kan suami mentalak istrinya, makanya tidak berlaku ucapannya. Seandainya istri berkata, "Bang, bibirmu itu sama kayak bibir ayahku," enggak jihad. Yang jihad hanya suami kepada istri. Kalau menyamakan suami, menyamakan istri dengan nama orang yang haram dinikahi, itu juga tidak jihad. Itu kan sering kali kita dapat di handphone kita kan nggak boleh manggil istrimu dengan panggilan umi, panggilan ibu, nenek, gitu mama. Kalau kami orang Batak memang betul. Kalau kami orang Batak, coba lah panggil istri kami dengan sebutan inang, mak. Selalu orang berkata, wih, pulungnya, inang, oto, gitu. Tapi kalau ada Pak, mohon maaf, kalau saya waktu baru sebelum punya anak, saya panggil istri saya dengan panggilan adik atau namanya. Tapi setelah punya anak, panggil adik juga, panggil namanya, anak pun ikut gak? Jadi saya manggil bunda itu bukan karena dia namaku, tapi karena pengajaran kepada anak. Sehingga istriku manggil orang tuanya bukan mama lagi sekarang, tapi eyang, nenek. Kenapa? Karena kalau manggil mama, anakku pun ngomong, "Mak, bukan anakmu aku." Jadi itu hanya pengajaran dan ungkapan kasih sayang. Saya biasanya kalau bapak udah kakek-kakek dan istri kita udah nenek, bapak juga panggil istri bapak dengan sebutan, "Nek, sini dulu Nek." Itu kan mengajarkan kemana. Dan itu panggilan kasih sayang. Dan istri kita tidak akan pernah tidak setuju kalau dipanggil nenek, kecuali dia belum jadi nenek. Jadi katanya harus mengikuti Nabi. Nabi Aisyah itu kan wajah pipinya kemerah-merahan. Apa Pak kalau istri awak hitam wajahnya? Oh iya dari Roma. Nah lomong enggak gitu. Jadi itu kan nggak mungkin juga awak panggil istri awak gitu. "Wahai istriku," undangan buat, "Oh suamiku," enggak gitu, adik dan sebagainya. Bukan berarti Pak sama kalau bapak panggil saya adik, "Dek sini dulu," bukan berarti saya adik bapak kan? Iya, jadi sama itu juga kayak gitu. Jadi tidak salah memanggil istri dengan panggilan apapun yang disukai, walaupun mengucapkan adik, karena adik itu adalah bahasa kasih sayang. Saya kira itu Pak. Jadi fisik jodohnya saja. Satu lagi Ustaz, ini banyak pertanyaan Ustaz. Tadi sholat dikaitkan dengan infak, terus semua ada semua Ustaz tadi telah dikaitkan dengan infak semua gitu. Ada beberapa tadi Ustaz. Bisa lebih dalam lagi kenapa dikaitkan dengan infak tadi, sedekah tadi? Ya. Kenapa dikaitkan itu? Itu ada surah Al-Baqarah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din wa yuqimus salata wa yutuz zakat." Biasa orang Allah, biasa ayat-ayat Al-Quran itu kalau udah ngomong sholat biasa ngomong zakat atau ngomong infak. Karena inilah agama Islam. Agama itu, Islam itu ngomongnya dua, hablum minallah. Ya, hablum minallah itu substansinya sholat, hablum minannas substansinya zakat atau infak. Jadi agama Islam itu agama yang ada sholatnya dan ada zakatnya. Ya itu baru agama yang lurus. Jadi kalau agama cuma berbuat baik kepada Tuhan saja, tidak berbuat baik kepada manusia, itu enggak agama yang lurus.
Berbuat baik kepada manusia saja tidak berbuat baik kepada Tuhan, itu tidak agama yang lurus. Agama yang lurus. Jadi dia Pak sering kali contoh-contoh dalam Al-Quran itu tidak menyebutkan semuanya, tapi satu mewakilinya. Contoh ayat Al-Quran biasanya jarang mengucapkan orang yang beriman kepada, biasanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nggak disebutkan 6 itu ya. Kenapa? Itu sudah mewakili. Itu dalam hukum dalam hukum agama, dalam usul fikih. Jadi satu itu sudah mewakili keseluruhan. Gitu. Jadi makanya dia tidak perlu ngomong sesungguhnya aku haramkan lemah babi kepadamu, gigit babi kepadamu, darah babi kepadamu. Cukup ngomong daging babi, udah masuk semuanya. Jadi Bapak jangan berkata mana ada letak, coba tunjukkan sana kemana ayat Al-Quran yang menyatakan darah babi haram. Coba tunjukkan kepadaku yang menyatakan bahwa lemah babi haram. Ya tak dapat lagi. Allah udah ngomong babi, daging babi, berarti engine babi pun haram. Begitu. Jadi ketika hablum minallah ambil simbol aja salat. Ketika hablum minannas ambil simbolnya aja zakat. Jadi itulah kan. Jadi biasanya ayat-ayat Al-Quran selalu kayak gitu. Kalau udah ngomong salat dia selalu ngomong infak. Karena salat manifestasi hablum minallah, infak manifestasi atas hablum minallah. Terima kasih. Ada lagi Bapak? Ya. Ada. Tadi masalah jihad tadi, apakah itu memang ada ucapan aja atau memang ada niat di dalamnya untuk pengen memang nggak berbuat lagi? Jihad itu hanya ucapan saja, tidak perlu ada niat. Karena itu ada sholih, ada kinayah, ada nyata, ada samar. Ucapan yang nyata tidak perlu ada niat. Ucapan yang samar harus ada niat. Contoh, ungkapan talak saat walaupun dia tidak ada niat, tapi ngomong secara tegas berkata, ada laki-laki berkata, kau buta, kau kuceraikan, kuharamkan aku hidup bersamamu, walaupun itu dalam candaan, maka jatuh hukum itu. Maka talak itu jangan dibuat candaan, karena candaan yang menjadi kenyataan. Terus, tapi kalau dia ungkapannya secara samar, maka butuh niat. Contoh, kupulangkan kau ke rumah orang tua. Itu kan ucapan sama. Apa maksudnya? Apakah langsung jatuh talak? Belum. Karena kita butuh niatnya si laki-laki apa? Biar pandai masak dia. Kau berarti suruh belajar istri itu. Karena selama ini kasih Indonesia saya jadi jihad itu walau sesungguhnya walaupun si suami tidak mengetahui bahwa itu adalah salah, tapi tetap diucapkan itu jatuh. Contoh, orang yang naik sepeda motor itu kan ada di jalan itu yang garis lurus, ya garis lurus. Lalu dia ambil begini, itu kan bisa disemprit kan sama polisi, Iya. betul kan? Itu kan bisa disemprit sama polisi. Tahu kesalahan apa? Mana ada kesalahan? Ini kan garis lurus, ini nggak boleh dilewati. Ini ibarat dinding yang kamu tidak boleh lewati. Nggak tahu aku Pak. Kau udah naik kereta kalau nggak tahu. Mau tahu atau tidak tahu nggak jadi masalah. Nggak ada persoalan sama polisi mau tahu atau tidak tahu. Yang tahunya polisi kau udah naik kereta. Kalau kau salah, tidak. Zebra cross, mohon maaf ini. Kalau kan ada zebra cross yang di lampu stop ya, kan itu yang garis. Itu kan nggak boleh lewat situ. Nggak boleh kita berhenti di situ. Ketika kita berhenti di situ, mohon maaf, lalu polisi menilang kita. Bapak berkata, aku nggak tahu, nggak ada urusan kau mau tahu atau tidak tahu. Yang penting kau udah naik kendaraan. Artinya apa? Semua orang yang naik kendaraan harusnya dia sudah paham tentang hukum berkendara baru kau berkendara. Jangan kau berkendara, makanya kau diberikan SIM. Betul kan? Iya. Nah ada, wahai kau yang mau berumah tangga, sesungguhnya kau tahu atau tidak tahu hukum dalam rumah tangga itu kau tetap dituntut. Kenapa kau berani berumah tangga? Makanya dulu seorang sebelum nikah itu ada sekolah pernikahan. Orang itu harus tahu apa itu talak, apa itu jihad, apa itu hulu, apa itu li'an, itu semua harus tahu. Jadi kalau udah tahu apa itu nikah, kalau nggak tahu makanya nanti dia akhirat banyak dituduh sebagai pezina padahal dia tidak berarti zina. Kenapa? Ya samakan istrinya sama ibunya.
Al-Mujadilah ayat 2. Coba buka surah 59 ayat 2 sampai 4. Jadi kalau Artinya baru tahu saja itu, kalau bisa kita mau ceramah Ustaz tadi ini kan, kita baru tahu itu gimana? Gak apa-apa itu Ustaz ya. Ini kan Ustaz, untungnya kita nggak tahu sih juga Ustaz. Enggak bisa karena dia berani berumah tangga. Oh, gitu. Karena dia berani berkendara. Tapi baru tahu Ustaz, baru tahu nih Ustaz, baru tahu nih. Iya, karena dia berani. Jangan jadikan dalil kalau nggak tahu nggak apa-apa. Pantasan asal pengajian sedikit orang datang karena takut tahu. Jangan-jangan bapak bisa nyesal nanti. Nyesal aku kalau dalil ngomongnya nggak tahu nggak berdosa, nggak tahu nggak apa-apa, bapak bisa nyesal pengajian ini. Bapak akan berkata nyesal kali aku datang. Jadi tahu aku. Bagusan aku nggak usah datang. Nggak tahu selama ini. Mau usahakan orang yang tahu sama tidak tahu. Orang yang sudah cari tahu tapi dia tetap tidak tahu, dia baru di sini sebenarnya harus diikuti dari awal. Dia harus ada kata-kata gini. Orang yang cari tahu tapi tetap dia tidak tahu. Nah di situ baru dia tidak dituntut. Contoh, ada orang yang tinggal di tengah hutan. Dia nggak bertuhankan Allah. Karena dia mencari tahu siapa Allah itu dia tidak dapat. Karena tidak pernah ada informasi sampai ke sana. Lalu apakah dia meninggal langsung masuk neraka? Enggak. Orang dia udah cari tahu. Sampai wabah dan adibina hatta ada bahasa Rasulullah tidak ada dosa kalau belum sampai kepadanya. Jadi ada rahimahullah, kau sebenarnya bisa tahu perkara sekarang kau malas. Apakah dengan kemalasanmu kau tidak dituntut? Pantas saja bapak asal datang pengajian, tak ada orang yang mau datang. Kenapa ibu gak datang? Banyak awak tahu, banyak salah. Bagusan tak ada awak yang tahu, tak ada awak salah. Macam mana yang salah orang gak tahu? Begitu ya Pak ya. Silakan dia baca nomor 2-nya artinya. Ayat 2 surah Al-Mujadilah. Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan mereka yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Jadi merdekakan dulu bercampur, bukan boleh campur. Ini boleh campur. Terus demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka barang siapa yang tidak dapat memerdekakan hamba sahaya atau budak tadi, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Jadi puasa dulu, jangan campur dulu. Atau tahu aku satu orang udah istriku. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih. Kenapa dia diazab? Karena dia tidak tahu. Tapi dia berani nikah. Jadi gitu. Jadi satu. Yang kedua, itu wajib. Jadi segitu wajib, tidak bisa ditawar lagi. Kalau mau ditawar ada. Kalau nggak bisa A, yang B. Kalau nggak bisa B, yang C. Dan C yang lebih mudah. Yang lebih mudah kan 60. 60 pun terserahnya. 60 bisa kan? Oh, lebih bisa. Tapi nanti kalau 60 ngasih 60 itu tak usah diucapkan, Pak. Saya kumpulkan bapak-bapak di sini sebanyak 60 orang karena saya telah ngaji hari saya usah. Gitu ya dia. Jadi nggak butuh niat. Jadi sebelum pernah saya baca itu karena kebiasaan kamu kan kok aja dulu. Jadi ada yang mencari istrinya jadi karena memang ada suami yang nggak mau lagi sama istrinya gitu, jadi nggak perlu niat gitu. Iya nggak perlu niat. Nggak perlu niat. Terus satu lagi juga kalau
tanggung jawab tadi Ustaz, tanggung jawab tadi tinggal tadi Ustaz. Sampai dia menikah, udah lepas atau Kalau misalnya dia nggak meninggal, jadi misalnya satu orang dulu memang lalai, kira-kira kerja juga nggak maksimal, dengan kan bisa bilang nggak mau kerja, masih hidup. Terusnya atau orang tua memang ada hal-hal misalnya kayak keluar kota atau di penjara, itu juga termasuk kewajiban kita. Ya, itulah, mohon maaf, itulah ayat. Mau jahat kayak manapun dia, maka tetap berbuat baik kepadanya. Itu hukumnya berlaku. Walaupun dia bagaimana, tetap dihormati, dimuliakan. Surah Luqman ayat 13 atau 14 itu menyatakan ini. Wa in jahadaka ala an tusyrik bima laysa laka bihi fala tud'ihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum. Apabila orang tuamu mengajarkan yang tidak baik kepadamu, tetap di dunia kau tetap harus taat, itu kebaikannya. Yang tidak baik itu yang tidak usah kau ikuti. Itu pun menolaknya dengan cara lambat lembut. Tidak, maksudnya itu dari masalah kewajiban. Misalnya kayak Ustaz tadi, misalnya Ustaz meninggal, yang kalau ngurus anak Ustaz apa? Anak yatim. Bukan anak kandung. ya Ya, dia Ustaz. Anak Ustaz meninggal. Yang Akunya yang meninggal atau anaknya yang meninggal? Saya sedang Ustaz meninggal, jadi yang ngurus anak Ustaz kan yang kewajiban Anak yatim berarti. ibu bapaknya atau bapak tuanya. Nah, Jadi itu langsung sebatas mana? sampai mohon maaf itu kalau saya meninggal, maka anak yatim itu yang pertama kali bertanggung jawab adalah saudara laki-lakiku. Ya. Saudara laki-lakiku. Sampai kapan? Satu, sampai dia umur 17 tahun. Yang kedua, kalau dia belum berumur 17 tahun tapi udah nikah, udah selesai. Yang ketiga, mohon maaf Pak, sampai istriku punya suami lagi. Jadi kalau istriku udah punya suami lagi, mohon maaf, tanggung jawab itu lepas semuanya. Maka tanggung jawab itu bukan lagi kepada saudaranya, tapi sama suami barunya. Makanya Pak, di tengah masyarakat kalau kita nyantuni anak yatim kan temporary sifatnya, sementara. Ya kan? Padahal anak yatim itu kan hidupnya 1 tahun 365 hari, 1 bulan 30 hari, 1 minggu 7 hari. Itu kan kita paling nyantuni pas mau Ramadan, Muharram, acara-acara kan gitu aja. Karena memang yang setiap hari itu adalah saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Nah, saudara laki-laki itu. Nah, ini tentang masyarakat yang sering jadi masalah gini. Sehingga Pak, masa iddah coba, masa iddah wanita berapa lama itu? 3 bulan. Nah, kan? Makanya harus mengerti hukum rumah tangga. Masa iddah wanita itu beda Pak. Satu kalau dia masih subur 3 kali kuruk, 3 kali suci, bukan 3 bulan. Kalau 3 bulan itu dia udah menufus. Kalau 3 kali suci yang masih mens. Nah, 3 bulan juga itu beda. Seandainya hari Senin dia ditalak, hari Rabu dia datang mens, hari Selasa lagi dia selesai, sudah 1 kali suci. Jadi yang dihitung mensnya dia. Tapi kalau dia hamil sampai melahirkan. Tapi kalau suaminya meninggal baru 4 bulan 10 hari. Di tengah masyarakat pasti sering dengan 3 bulan 10 hari. Iya kan? Entah dari mana pun itu dalilnya kan gitu. Terus jadi Pak, mohon maaf, kalau aku udah meninggal kan 4 bulan 10 hari aja, istriku masih idahnya. Udah setahun atau 7 bulan lah, udah meninggal aku. Lalu istriku nikah lagi kan boleh dalam agama. Yang enggak, yang repot itu, yang ribut itu kan masyarakat. Yang ribut tuh malah keluargaku Pak. Selalu keluargaku berkata, masih basah lagi kuburan suami kau, udah nikah kau, gak ada sayangnya kau sama adekku. Macam mana mau keren tiap hari hujan? Tiap hari disidang. Padahal harusnya saudaraku itu bersyukur kalau adik iparku itu cepat nikah. Ada tanggung jawab segera selesai. Ini dia nikah nggak boleh, tapi anaknya nggak pernah tahu. Iya kan? Gitu kan di kampung kan? Orang di kota aja pun kayak gitu. Coba lah adik ipar awak cepat kali nikahnya. Memang nggak sayang ini teh udah baru 7 bulan udah yang gatal aja belum bilang. Kasih ini bilang kuburannya masih basah. Mau kapan keringnya? Apalagi dikawin.
Bahasa Siram terus. Di sini hujan terus. Embun. jadi gitu ya dia sampai batas Jadi itu. semua ya, maksudnya sebatas mana itu mulai dari sekolahnya kebutuhan 17. jadi kebutuhan sekolah makan semua. Iya, kebutuhan primer. Bagaimana dia menghidupi anaknya, begitu juga dia menghidupi kemenangannya. Itu sama juga sama orang tua yang belum meninggal, tapi kayak tadi orang tua yang penjara atau karena kelalaian Enggak. dia, itu begitu. Ketika dia ninggal saja. Tapi kalau dia merantau, itu masih belum dikatakan yatim. Tapi itu tanggung jawab semua. Dan itu untuk anak yatim aja. Ya, anak yatim. Karena orang tua yang lain lagi. Betul. Jadi itu yatim itu ketika ayahnya sudah meninggal. Makanya beda yatim manusia sama yatim binatang. Yatim binatang itu induknya yang mati. Karena cobalah bagai anak ayam yang kehilangan induknya. Cobalah mati anak, mati induknya. Kececer anak. Karena pada umumnya yang cari makan itu adalah induk. Ya kan? Makanya Pak kalau benci sama kucing, tolong jangan pernah pisahkan anak kucing sama induknya ketika anak kucing itu masih nyusu. Kalau sudah lepas dari nyusu, pisahkan. Tapi kalau masih, jangan. Itu berdosa bagimu. Karena membuatnya jadi yatim. Kalau anak yatim itu tidak disantuni itu berdosa, berarti yang membuat orang jadi yatim itu tambah berdosa. Ya, nah terus Pak Bu dari Bapak, kemudian kalau yatim bagi manusia itu ayah yang sudah meninggal. Kenapa? Karena pada umumnya yang mencari nafkah itu adalah ayah. Cobalah Pak, ada tetangga atau keluarga kita, ayah sudah meninggal, tengok anaknya 7, kita kemana-mana, tercecer, sama awaknya 1, sama ini 1, sama ini 1, dan mereka tidak akan kumpul tercecer. Jadi gitu ya. Itu masalah anak yatim ini tanggung jawab siapa sebenarnya? Apakah tanggung jawab umat Islam yang dermawan atau tanggung jawab saudara ayahnya? Iya. Kalau dalam yang pertama kali saudara laki-laki ayahnya, saudara laki-laki, bukan saudara perempuan. Saya punya adik perempuan. Dia kalau mau bantu silakan, tapi bukan bahasanya kewajiban gitu. Karena dia tidak bertanggung jawab sama kemanaan dari aku, tapi dia suaminya yang bertanggung jawab sama. Gitu. Jadi bukan saudara perempuanku, tapi saudara laki-lakiku. Tapi kalau saudara laki-lakinya itu susah, baru masuk kedua siapa? Masyarakat. Itulah untuk dipikir-pikirkan untuk masyarakat. Ya, maka sehingga menghukumkan seperti fardu kifayah. Jadi harus ada yang menyantuni. Jangan kita terlalu bisa makan enak, tapi dia tidak makan. Karena sekarang banyak sekolah-sekolah untuk yatim itu betul diapresiasi. Anak yatim bisa ngaji, anak yatim bisa ya gitu. Itu. Tapi kalau memang suaminya meninggalkan harta yang cukup banyak, ya dia butuh kelola saja. Kalau suami ada berarti janda itu hartanya sangat banyak. Ya berarti cara menyantuni anak yatim itu nikahi mamanya. Nikahi salah satunya. Jadi Pak, semangatlah Pak. Baru seminggu. Alhamdulillah. Nampak wajah. Makanya ini kayaknya lain. Makanya Pengajian kita tadi pas kali masalah dia udah menyantuni anak yatim jadi memang itu bapak dapat pahala besar. Menolong janda dan menyantuni anak yatim. Tapi bagi bapak yang sudah punya istri, jangan pula dengarkan perkataan ini termotivasi. Ada mendengarkan ceramah kata ustadz itu berkata menikahi janda pahalanya lebih besar daripada menikahi anak gadis, karena kita langsung memuliakan anak yatim. Kau dulu menikahi waktu gadis kau, jadi belum begitu besar. Memang ada janda di sana. Bagaimana kalau aku nikahi agar aku doa pahalanya besar? Paling istri kita berkata, suka kau
Tapi ingat ya, jangan karena niat mau menyelamatkan janda, istri kau jadi janda. Nanti istrimu diselamatkan orang lain. Akhir kerja dan kalian menyelamatkan. Saling menyelamatkan. Nunggu lain, sarapan lagi. Saya dengar Ustaz dulunya mu'alaf ya. Oh iya, dulu Kalau ya. ceritanya macam mana kok bisa mu'alaf jadi kiai kondang? Panjang lagi nih, kalau dilanjutkan udah lah. Dari dimulai dibangun di satu jam. Satu jam. Udah berapa? Mandi dulu dah Ustaz ya. Ya udah. Makasih lah Ustaz atas nasihatnya. Mudah mendapat berkah lah kita ini. Mudah-mudahan ini awal yang baik untuk berikutnya ya Pak ya. Nah, daya tarik nih Ustaz. Kepingin untuk dipanggil lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Masjid Istiqomah. Amin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.